والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pasal yang keempat, berhubungan dengan apa? Indaka Irbad. Penetapan sifat apa? Mendengar dan melihat. Baik. Di antara dalilnya apa? Indah ya Maulana. Baik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya lainnya apa? Tasalam. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Baik. Ayat yang kedua ini yang akan kita baca. Qala syarih hafizahullah ta'ala, wa qawluhu innallaha ni'ma. Qablahu qawluhu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ini kelengkapannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di awal menegaskan innallaha ya'murukum. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang yang berhak terhadapnya. Dan apabila kalian menetapkan suatu hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha ni'ma ya'idukum bih. Nah, ni'ma min alfadzil madh. Wa ma qila nakiratun mawsufah ka'annahu qil ni'ma syai'an ya'idukum bih. Jadi maknanya sungguhnya sebaik-baik perkara yang Allah Subhanahu itu adalah sebaik-baik perkara yang Allah Subhanahu wa taala nasihati kalian dengannya. Ini kalau ma nakirah mausufah. Wa qila innama mausulah ay ni'ma syai'u alladhi ya'idukum bih. Dan dikatakan bahwasanya ma pada na'am innallaha ni'ma, jadi ni'ma ma maksudnya. Ni'ma ma ya'idukum bih. Kalau dikatakan mausulah berarti ni'ma syai' alladhi ya'idukum bih. Sebaik-baik perkara adalah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kalian dengannya. Taib. Maknanya dalam bahasa kita hampir sama, cuman dalam bahasa Arab dari sisi penekanannya. Berarti dalam ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala nasihati atau wasiati kita semua untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, nah itulah di antara sebaik-baik wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Wa qawluhu ya'idukum ay ya'murukum bihi min ada'il amanati wal hukmi bainan nasi bil 'adl. Ya'idukum yaitu yang Allah Subhanahu wa taala nasihati kalian, wasiati kalian, yaitu maksudnya yang disebutkan di awal sebelum ayat ini, yaitu ya'murukum
an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah, dan Allah perintahkan untuk ketika menetapkan hukum di antara manusia menetapkan dengan keadilan. Dan ini hal ikhwanillah yang memang perkara yang Islam datang dengannya dan menjunjung tinggi perkara tersebut untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Kemudian ditutup ayat tersebut dengan firman-Nya, innallaha kana sami'an basira. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sami'an basira. Ai innahu subhanahu sami'un lima taqulun basirun bima taf'alun. Maksudnya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mendengar apa saja yang kalian ucapkan dan melihat apa saja yang kalian lakukan. Ini jelas. Asyahid min al-ayatain al-karimatain anna fihima itsbat as-sam'i wal basari lillah. Bahwasanya pada kedua ayat ini terdapat penetapan as-sam' wal basar, penetapan sifat mendengar dan melihat. Fil ayatil ula nafyu mumatsalatil makhluqat. Dan pada ayat yang pertama yang disebutkan yaitu apa? Apa ini? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dan padanya penafian penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan semua makhluk-makhluknya. Fa bi dzalikal jam'u fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Sehingga pada hal yang disebutkan tersebut terdapat penggabungan pada apa-apa yang Allah sifati dan namakan dirinya dengannya antara nafi dan itsbat. Nah, digabungkan antara penafian dan penetapan berhubungan dengan asma wa sifat. Karena Allah nafikan semua penyerupaan. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan semua makhluk-makhluknya. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini nafi. Dan itsbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mendengar dan maha melihat. Berarti afanillah, pendengaran Allah tentunya pendengaran yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan pendengaran makhluk. Demikian pula penglihatannya. Juga afanillah, tidak boleh kemudian seorang melazimkan ketika kita tidak mendapati penetapan yang berhubungan dengan pendengaran ini. Misalnya apa? Oh, sebagaimana diangan-angankan oleh orang mumatsilah. Kalau mendengar berarti butuh alat untuk mendengar, berarti butuh telinga. Ini kalau manusia atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menetapkan hal itu sekedar dengan kelaziman yang seperti ini tanpa dalil. Dan kita tidak mendapati dalil penetapan sifat apa telinga bahasa Arabnya indahnya Hanafi udhunun. Kita tidak mendapati penetapan sifat udhun. Nah, maka kita tidak menetapkannya. Berbeda dengan al-basir. Nah, melihat. Tapi kita mendapati juga dalil penetapan sifat ain. Maka kita pun menetapkan sifat ain tersebut sebagaimana nanti insyaallah akan kita lewati. Jadi sekali lagi dalam penetapan asma wa sifat tidak boleh hanya sekedar kita menetapkan dengan kelaziman tanpa dalil yang sharih dan sahih. Kenapa? Karena terkadang sesuatu yang lazim pada makhluk itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Ini pembahasan ringkas tentang penetapan as-sam' wal basar.
Kemudian kita masuk pada fasal yang kelima, itsbatul masyiati wal iradati lillahi subhanahu. Wa qawluhu walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Wa qawluhu walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Pasal yang kelima ini berhubungan dengan penetapan sifat masyiah dan iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dijelaskan pembagian iradah dan makna masyiah itu apa. Karena hakikat masyiah fanifillah itu lebih sempit dari apa? Dari hakikat iradah. Bahkan masyiah termasuk bagian dari iradah. Sebab sekarang ringkas iradah terbagi menjadi dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Nah, iradah kauniyah inilah yang apa? Yang kemudian identik dengan masyiah. Makanya masyiah tidak terbagi menjadi dua. Nah, kenapa? Karena masyiah itu hakikatnya adalah iradah apa? Iradah kauniyah. Qala syarih hafizahullah ta'ala qawluhu walaula id dakhalta jannataka ay halla idza dakhalta bustana qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah ay in syaa abqaha wa in syaa afnaha i'tirafan bil ajzi wa anna al qudrata lillahi subhanahu. Walaula id dakhalta jannataka. Naam. Baik. Kalaulah tatkala engkau masuk ke kebunmu mengatakan masya Allahu la quwwata illa billah. Maksudnya apa? Ya, seandainya saja seorang ketika masuk, ya, orang tersebut masuk ke dalam kebunnya kemudian mengatakan hal tersebut, tentunya akan menjadikan sebab tetapnya kebun tadi dan barokah yang ada padanya. Karena maknanya dan pengakuan seorang hamba tentang ketidakmampuan dia. Sehingga ketika mengatakan masya Allah la quwwata illa billah, yaitu semuanya kembali kepada ketetapan Allah, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki maka Allah akan menjadikan kebun ini tetap. Jika Allah menghendaki yang lain maka Allah akan menjadikan kebun ini musnah. I'tirafan bil ajz, sebagai bentuk pengakuan atas ketidakmampuan dia. Makanya dia mengatakan la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan sedikit pun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal qudrata lillahi subhanahu, dan bahwasanya kemampuan itu, qudrah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'du salaf man a'jabahu syai'un falyaqul masya Allah la quwwata illa billah. Nah, sebagian salaf mengatakan berhubungan dengan istinbat dari ayat ini, siapa saja yang menjadikan dia takjub, ya, melihat sesuatu yang menjadikan dia takjub, maka hendaknya dia mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Al-Kalimut Thayyib membuat fasal al-khanifillah, faslun fi syai' yu'jibu wa yakhafu 'alaihi al-'ain. Fasal berhubungan dengan perkara yang menjadikan dia takjub
dan khawatir akan apa? Akan tertimpa ain atasnya. Kemudian beliau membawakan ayat ini. Qala Allah Ta'ala, "Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Baik. Kemudian beliau menyebutkan hadis. Wa yudhkaru 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a syai'an fa'ajabahu faqala ma syaa Allah la quwwata illa billah lam yadurruhu al-'ain. Datang hadis dalam masalah ini, siapa saja yang melihat sesuatu yang menakjubkan dirinya, membuat dia takjub, membuat dia heran, senang dan seterusnya, karena keindahannya, karena kebagusannya. Nah, dalam hadis ini kemudian dia mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah, maka tidak akan bermandarat baginya ain. Maksudnya tidak akan tertimpa ain. Cuma hadis ini ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, nah hadisnya dhaiful isnad jiddan. Fihi Abu Bakar Al-Hudhali, seorang yang matrukul hadis. Jadi kalau untuk hadis, nah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ucapan ini bagi orang yang melihat sesuatu yang menakjubkannya, maka dalam hadisnya dhaif. Tapi kalau seorang mengambil istinbat dari ayat, maka tidak diingkari. Ketika melihat Masya Allah la quwwata illa billah. Adapun dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Fal yubarrik. Hendaknya mendoakan keberkahan. Tayyib, dengan mengatakan Allahumma barik. Atau barakallahu lah. Tayyib, ini yang benar. Tapi keliru kalau seorang ketika melihat sesuatu yang menakjubkan kemudian mengatakan tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Ini keliru. Dari sisi apa? Karena pada tabarakallah ini hanyalah apa? Hanyalah berupa apa? Pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum terwujud apa? Doa untuk apa? Meminta keberkahan. Kalau ingin mengamalkan dari sisi apa? Meminta kepada Allah keberkahan. Tapi kalau zikir, sudah terwujud zikir padanya, karena dia menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seandainya seorang mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah, ini pun sudah apa? Sudah terpenuhi zikir padanya, tapi belum terpenuhi doa untuk apa? Doa untuk apa, Iqbal? Memintakan agar Allah memberkahi sesuatu yang dia lihat. Paham? Maka dari sisi ini yang paling bagus adalah apa? Mendoakan tadi, mendoakan barokah. Allahumma barik. Masya Allah, Allahumma barik. Ini tentunya apa? Lengkap. Dari sisi apa? Ketakjubkan dia kembalikan semuanya kepada masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan keberkahan. Wa qawluhu walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Ayat yang kedua, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka sungguh mereka itu tidak akan berperang. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ai law syaa subhanahu 'adama iqtitalihim lam yaqtatilu. Maksudnya, seandainya Allah menghendaki mereka tidak berperang, maka tentu mereka tidak akan berperang. Kenapa? Li'annahu la yajri fi mulkihi illa ma yurid, la radda li hukmihi wa la mubaddila li qada'ihi. Dikarenakan tidak akan berlangsung
di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu di jagat raya yang ada ini, tidak akan terjadi, tidak akan berlangsung kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. La radda li hukmihi, tidak ada seorang pun yang mampu menolak hukum yang telah Allah tetapkan, wala mubaddila li qada'i, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengganti-ganti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Semua perkara yang terjadi mesti dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan mungkin terjadi. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki mesti akan terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan mungkin terjadi. Kalau seorang beriman dengan keimanan yang kokoh dalam perkara ini, bi'idznillah azza wa jalla, di dunia ini akan berjalan dengan tenang. Karena dia hamba, makanya dia berserah kepada Zat yang telah menciptakannya. Tidak menolak, tidak membantah, tidak pula kecewa dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ayat yang ketiga, Allah katakan uhillat lakum, ay ubihat, telah dihalalkan untuk kalian. Maksudnya dihalalkan itu ubihat, diperbolehkan. Wal khitab lil mu'minin, dan yang diajak bicara dengan kata lakum itu adalah orang-orang yang beriman. Berarti maksudnya telah dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Apa yang dihalalkan? Bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Dan bahimatul an'am ini terkumpul padanya 3 jenis hewan secara global, ay al-ibilu wal baqaru wal ghanam, unta, sapi dan kambing. Adapun secara terperinci, maka perinciannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-An'am, tsamaniyata azwaj min al-dha'n itsnain wa min al-ma'z itsnain. Kemudian apa? Min al-baqar itsnain wa min al-ibil itsnain. Dari jenis dha'n 2 jenis, yaitu apa? Jantan dan betina. Jadi jenis ma'iz ada 2, jantan dan betina, sehingga semuanya berapa? 4. Kemudian dari jenis ibil, unta ada 2, jantan dan betina. Dari jenis bakar ada 2, yaitu jantan dan betina. Berarti semuanya apa? Tsamaniyata azwaj, ada 8. Nah, 8 yang apa? Berpasang-pasangan. Yang kembalinya pada 3 jenis ini, unta, sapi dan kambing. Karena kambing dalam ayat dijadikan 2, yaitu dha'an dan ma'iz. Ini juga penting diketahui karena dalam beberapa ahkam al-khanifillah antara dha'an dan ma'iz, syariat ini membedakannya. Di antaranya dalam permasalahan udhiyah. Dalam permasalahan udhiyah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya dha'an diperbolehkan untuk umur walaupun belum mencapai apa? Mencapai saniyah. Tapi cukup jada'ah sudah apa? Sudah bisa sebagai hewan untuk udhiyah. Dan yang dimaksud dengan dha'an apa? Indah talha. Bedanya dha'an dan ma'iz. Kalau dha'an yang mana? Yang udus kemben, tahu udus kemben? Domba atau biri-biri. Ini semuanya masuk kategori dha'an. Kalau ma'iz berarti apa? Biasa yang disebut kambing Jawa, walaupun di luar Jawa juga ada, ya. Nah, kalau di sini biasa disebut kambing Jawa. Nah,
dan yang sejenis dengannya. Dari yang memiliki rambut lurus itu. Biasa yang biri-biri itu kan rambut gembel ya. Nah, itu bukan Jawa. Nah, dari Fahillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak illa ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang telah dibacakan kepada kalian. Istithna'un min bahimatil an'am. Pengecualian dari apa? Bahimatil an'am. Berarti apa? Dari kalangan bahimatul an'am ada yang diharamkan, yang telah dibacakan pada ayat di surat Al-Maidah yang ketiga, ayat yang ketiga. Wal muradu bihi al-madhkuru fi qawlihi hurrimat 'alaikumul maitah. Dan yang dimaksud yaitu pengecualian yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Baik. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. Baik. Karena ayat ini setelahnya ya tidak. Ayat ini setelahnya. Di ayat yang ketiga. Berarti dari kalangan bahimatul an'am dikecualikan yang berupa bangkai. Baik. Al-ayah allati ba'daha biqalil. Yang berupa bangkai maka tidak dihalalkan. Demikian pula, hal-hal yang lain misalnya yang jatuh, kemudian terbentur atau kena benda yang tumpul, tercekik, ya, ini semuanya termasuk hal-hal yang bahimatul an'am dikecualikan. Kalau mati dalam keadaan demikian, tidak dalam keadaan disembelih secara syar'i, maka hukumnya bangkai. Ghaira muhillis saidi wa antum hurum, innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am kecuali yang akan dibacakan kepada kalian, yaitu bahimatul an'am yang haram tatkala berupa maitah. Atau hal-hal yang lain tadi yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan juga bukan hasil buruan dari seseorang yang dalam kondisi ihram. Dan Allah katakan ghaira muhillis saidi wa antum hurum, istithna'un akhar min bahimatil an'am. Ini pengecualian yang lain dari bahimatul an'am yang dihalalkan. Yaitu bukan buruan dari orang yang sedang dalam keadaan ihram. Wal makna wahillat lakum bahimatul an'ami kulluha illa ma kana minha wahsyiyan fa innahu saydun la yahillu lakum fi halil ihram. Maknanya dihalalkan bagi kalian semua jenis bahimatul an'am, dari kalangan unta, sapi maupun kambing, kecuali yang berupa hewan-hewan buas dari jenis itu, maka sungguhnya dia adalah hewan buruan, tidak halal bagi kalian dalam kondisi ihram. Ini makna ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Faqalu wa antum hurum fi mahalli nasbin 'ala al-hal, wal muradu bil hurumi man huwa muhrimun bi hajjin aw umratin aw bihima. Dalam keadaan kalian berihram, kata muhilli, fi mahalli nasbin 'ala al-hal wa antum hurum, ini kondisinya menduduki kedudukan nasab sebagai hal. Dan yang dimaksud dengan hurum di sini yaitu orang yang sedang muhrim, sedang berihram, seorang muhrim yang sedang berihram. Bedakan muhrim dan mahram. Kalau muhrim seorang yang berihram, jangan sampai seorang talibul ilm
dalam masalah ini salah berbicara. Nah, memalukan. Kita bukan muhrim. Ya memang kita tidak ada yang muhrim sekarang. Ya, kita tidak ada yang muhrim karena muhrim itu orang yang berihram. Naim. Lalu bukan mahram, maksudnya apa? Yaitu, orang yang tidak ada hubungan mahramiyah antara keduanya. Tapi kalau tidak berihram, muhrim. Tidak muhrim. Di sini wa antum hurum maksudnya yaitu seorang yang sedang berihram dengan haji atau umrah atau dengan kedua-duanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa saja yang Dia kehendaki. Min at-tahlil wa tahrim la i'tirad alaih. Berupa penghalalan dan pengharaman, tidak ada i'tirad. Ya, tidak boleh ada seorang memprotes atas ketetapan Allah dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dikehendakinya. Baik. Wa qawluhu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ini ayat yang keempat. Adapun syahid dari ayat yang ketiga, wa syahidu minal ayat anna fiha itsbat al-masyiati wal quwwati wal hukmi wal iradati sifatin lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi. Yang menjadi syahid dari ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya 3 ayat, walau la id dakhalta jannata laqulta ma sya'allah la quwwata illa billah, dan walau sya'allahu maqtatalu, kemudian uhillat lakum bahimatul an'am. Padanya penetapan masyiah, juga penetapan quwwah. Di mana penetapan quwwah? La quwwata illa billah. Kemudian penetapan hukum. Mana alif? Penetapan hukum. Innallaha yahkumu ma yurid. Kemudian iradah jelas, ma yurid. Demikian pula apa? Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Ini semuanya penetapan iradah sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ayat dipahami dengan baik. Adapun kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.